setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri buat bagi setiap hidup kami Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menerangkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Juga urapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya kami bersama-sama bisa belajar atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya kami lebih lagi bertumbuh, supaya kami lebih lagi berdewasa dalam hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Kurang semangat deh. Shalom teman-teman. Ya, puji Tuhan. Kita bisa kumpul lagi di sini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Hari ini kita mau membahas ya teman-teman ya. Hari ini kita mau membahas bahwa teman-teman yang sudah lihat di sosial media youth ya. Hari ini kita mau membahas dengan judul khotbah yaitu lost control. Bisa ulangi lagi, lost control. 1, 2, 3. Ya. Yuk sama-sama kita coba buka di 2 Korintus 10 ayat 5b. Ya, kita baca yang bawahnya aja ya. Dari kami itu ya. Udah siap teman-teman? Halo? Amin, udah siap? Amin. Katanya belum siap ini. Yang sudah siap katakan amin. Amin, yuk sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, mungkin bisa dibuat tulisan sendiri, mungkin yang di 5B-nya aja ya. Terus ditampilkan di sini, bisa ya. Ya, teman-teman, kita mau membahas tentang lost control, teman-teman ya. Apa sih lost control itu? Lost control adalah kehilangan kendali, teman-teman ya. Dikatakan di sana, aku menawan pikiranku dan menaklukkannya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seringkali hal-hal yang sering dialami oleh anak muda itu adalah kehilangan kendali dalam hidupnya. Jadi saya lihat dari beberapa artikel teman-teman, banyak sekali berita-berita mengenai anak muda yang kehilangan kendali. Ya anak muda sekitar umuran kita lah, jadi 20 sampai mau ke 30. Memang kita kan di sini katakan kalau dewasa itu antara umur 17 sampai 20. Tapi kalau saya menurut saya ya teman-teman ya, menurut saya orang dewasa itu sudah mengalami kehidupan dewasa itu antara umur 20 ke atas. Dan banyak sekali beberapa artikel mengatakan bahwa remaja, atau saya bilang remaja ke arah dewasa, sering mengutamakan emosi daripada nalar. Ngerti maksudnya ya? Sering mengutamakan emosi daripada nalar. Dan emosi tersebut bisa dibilang dalam kondisi yang labil. Saya juga beberapa kenal dari kalian ya. Ada yang mungkin menurut saya ada yang emosinya masih labil. Saya pun kadang ya kadang bimbang pernah juga. Jadi kadang labil. Jadi itu sudah wajar teman-teman buat anak-anak remaja di umur-umuran kita ya. Apalagi kita mau beranjak dewasa toh. Kita mau umur 20-an mau ke arah 30 teman-teman, dan banyak sekali beberapa artikel memberikan contoh ada beberapa akibat dari anak-anak yang kehilangan kendali. Jadi kita ada beberapa berita seperti mungkin dia emosinya tidak terkontrol, akhirnya dia merasa stres, terus stres, bingung, kemudian banyak sekali kejadian anak-anak muda yang mereka jatuh di salah tempat, mungkin dia melakukan bunuh diri, lalu di narkoba dan sebagainya teman-teman. Dan saya mau mengingatkan bahwa memang ini fakta teman-teman. Jadi buat kalian teman-teman di sini saya mengajak teman-teman untuk supaya yuk sama-sama kita untuk belajar mengendalikan diri kita.
Dan bagaimana sih caranya kita supaya bisa 100% mengendalikan diri kita ya teman-teman ya. Dan sesuai di ayat firman Tuhan tadi dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan oleh sebab itu dibutuhkan campur tangan Tuhan agar kita dapat menguasai diri kita untuk hidup sesuai apa kehendak Tuhan. Dan kita mau belajar sama-sama dari ayat ini 2 Korintus 10 ayat 5b ini. Kita akan membahas ada 2 poin. Ada 2 poin di sini. Kita mau mempelajari apa sih maksudnya dari kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi masalah utama apa yang sering membuat anak-anak muda sering kehilangan kendali, teman-teman. Ya, kalau kita belajar di ayat ini dikatakan ada kami menawan segala pikiran. Yang pertama adalah kenapa kok sering anak muda kehilangan kendali, yaitu adalah kurangnya pengendalian diri, teman-teman. Ya, tentunya kalau kehilangan kendali pasti ada kurangnya pengendalian diri. Less self control. Kita mau buka di Amsal 2, 5 ayat 28. Ya, Amsal 25 ayat 28 saya bacakan aja ya teman-teman. Teman-teman memperhatikan. Dikatakan di sana orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, teman-teman. Kurangnya penguasaan diri, teman-teman ya. Dikatakan di sana tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada zaman Perjanjian Lama, teman-teman, sebuah kota dinilai seberapa kuat kota itu dinilai dari seberapa kuat temboknya, teman-teman. Jadi kalau kita sering dengar kayak tembok Yeriko yang diceritakan itu sangat besar, teman-teman ya, benar-benar kuat, dan akhirnya kota itu terkenal dengan pertahanannya, yaitu melalui temboknya itu. Dan bayangkan jika kalau kita dikatakan di sana orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita kehilangan diri kita nggak bisa mengendalikan diri kita seperti kota yang temboknya roboh, akhirnya mudah terserang, mudah diserang, mudah dikalahkan, mudah dimasuki penyusup, mungkin bisa jadi gitu. Dan akhirnya banyak sekali ada pada saat kita lengah, tembok kita hancur, banyak ada pikiran dari si jahat, kemudian isu-isu ajaran-ajaran sesat kita mudah untuk menerimanya. Akhirnya kita dengan mudahnya terkontaminasi oleh dunia ini, teman-teman. Dan peperangan orang Kristen adalah menyesuaikan pikiran kita dengan kehendak Kristus, di mana kita dituntut untuk setiap tahunnya kita untuk belajar untuk menyesuaikan pikiran kita untuk bisa selaras dengan kehendak Kristus. Dan kalau kita kalah, kalau kita nggak bisa melakukan ini, akhirnya akan menyebabkan kematian rohani. Karena sudah dikatakan di firman Tuhan ya teman, kalau kita hidup di dalam dosa dan upahnya adalah maut. Mengapa dosa? Karena dosa itu tidak sesuai atau bertentangan dengan kehendak Allah. Saya ulangi, kalau kita hidup di dalam dosa, akhirnya kita berlawanan dan kita nggak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu, saya ulangi lagi, butuh campur tangan Tuhan dalam setiap hidup kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Dan apa sih hubungannya dengan penguasaan diri dan pikiran? Kalau kita baca tadi di Korintus tadi ya, kami menawan segala pikiran. Kami menawan segala pikiran. Apa hubungannya pikiran dengan penguasaan diri? Ya, saya kemarin saya lihat di salah satu di sosial media, teman-teman, ada hamba Tuhan dan juga dia adalah emotional intelligence specialist, teman-teman. Dan dia mengatakan di sana persepsi membentuk emosi dan emosi mendorong aksi.
Dan persepsi yang salah berujung pada aksi yang bisa melukai atau aksi yang salah. Jadi di sini ada rentetan gitu teman-teman. Jadi dari kita memiliki pemikiran yang salah, kita punya persepsi yang salah, akhirnya membuat emosi diri kita ini menjadi salah juga. Dan akhirnya kita melakukan sesuatu yang salah. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu. Di sana dikatakan kami menawan segala pikiran. Contoh kalau misalnya waktu itu di sini ada kayak ada persepsi gitu teman-teman. Kalau ada satu pohon gitu, ada 4 orang yang memikirkan dari yang pertama memikirkannya sangat baik, oh pohon ini indah. Terus yang kedua agak menurun, oh ini pohonnya biasa aja. Terus akhirnya yang nomor 3 pohonnya jelek. Yang nomor 4 pohonnya mengganggu. Akhirnya emosinya mungkin ada yang paling pertama dia merasa emosi, oh iya rek, pohonnya bagus ya, pohonnya bagus. Aksinya adalah merawat pohon itu. Kalau misalnya yang paling terakhir dia ngomong, oh pohon ini mengganggu. Emosinya, wah ini ganggu pohon ini. Akhirnya aksinya dia menyingkirkan pohon itu. Jadi akhirnya ada dari kalau kita punya pemikiran persepsi yang sedemikian rupa, kalau kita punya persepsi yang salah dan kita punya persepsi, apalagi kita kalau misalnya nggak bisa mengendalikan diri, ada pikiran dari si jahat masuk dalam diri kita, mengkontaminasi pikiran kita, membuat persepsi kita salah, akhirnya kita melakukan sebuah aksi yang nggak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Dan memang dikatakan di sana kami menawan segala pikiran, merupakan kata-kata mutlak bahwa kita harus menahan, kita harus menawan. Arti kata menawan itu di bahasa aslinya adalah dikatakan adalah damasu. Ya. Damasu. Artinya damasu itu mempunyai 4 arti, yaitu menjinakkan, menundukkan, mengendalikan, dan menahan. Ya, sudah jelas sekali teman-teman. Pertama menjinakkan. Berarti bayangkan aja kalau misalnya ada seorang penjahat gitu ya. Ada seorang penjahat di mana dia di penjara. Kalau kalian sering lihat apa ya, film ini, film Escape Plan itu, kalian tahu ya. Jadi dia itu penjara yang sangat luar biasa keamanannya. Jadi setiap tahanan itu dikontrol dari gerak-geriknya, waktunya, bagaimana cara dia berkomunikasi, makan dan sebagainya, itu diatur sepenuhnya. Jadi meminimalisir supaya penjahat ini nggak bisa leluasa gitu teman-teman. Dan itu juga kalau kita lihat di Yakobus 3 ayat 3, Yakobus 3 ayat 3 dikatakan di sana kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi juga sama seperti kita mengekang mulut kuda. Jadi kuda itu kita arahkan, kita mau kemana kuda itu kita arahkan supaya berjalan sesuai apa kehendak kita. Dan seperti itulah, jadi manusia itu sebenarnya bisa teman-teman, kita bisa mengendalikan diri kita itu sepenuhnya. Tetapi kadang itu kita lengah, kadang itu kita merasa kayak kayak meremehkan. Padahal sangat pentingnya kita untuk mengendalikan diri kita supaya kita nggak gampang terseret, kita nggak gampang terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang nggak baik, dan kita bisa melakukan beberapa hal yang di luar kemauan Tuhan. Kita nggak melakukan sesuai kehendak Tuhan, malah mungkin kita bisa melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan, gitu teman-teman. Dan kita mau belajar itu, dan di 2 Korintus 6 ayat 4 teman-teman dikatakan di sana, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah
pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Dan kalau kita baca ya teman-teman ya di Korintus ini, jadi latar belakangnya dari 2 Korintus 10 ayat 5b ini, di sana waktu itu ada seperti Paulus mengapa menuliskan surat ini pada saat itu ada sebuah isu-isu yang tidak mengenakan teman-teman. Jadi ada kayak kabar jadi di mana Paulus itu dijelek-jelekan. Kemudian ada beberapa orang yang menyebarkan isu-isu yang membuat jemaat di sana itu kalau misalnya mereka gampang terhasut dengan berita-berita seperti itu, akhirnya mereka bisa ngikut, padahal berita itu nggak sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin dia bertentangan, dia menyebarkan berita-berita hoax yang benar-benar kayak bohong gitu. Jadi supaya pelayanan Paulus ini kayak apa ya, kayak bohongan, fitnah, difitnah Paulus itu. Tetapi Paulus itu benar-benar mengerti dan dia hidup dengan sabar sebagai pelayan Allah. Dia dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan dan kesesakan dan kesukaran. Yang di sini diajarkan meskipun kita ya atau teman-teman kita sebagai anak-anak muda, dan di sini juga saya lihat beberapa ada anak-anak yang mulai melayani Tuhan. Banyak sekali yang melayani Tuhan di youth maupun di ibadah umum. Itu juga menjadi hal yang penting supaya kita bisa menahan diri kita agar kita bisa menjadi sabar. Jangan sampai pada saat ada masalah terus kita menjadi, pada saat kita melayani Tuhan akhirnya kita nggak bisa melayani Tuhan dengan 100% baik karena kita menyimpan hal yang mungkin dongkol sama orang, mungkin merasa kayak malas mungkin, atau dia mungkin merasa kayak aku gak mau diatur-atur. Mungkin ada juga yang kita mungkin dijelek-jelekan di luar, tetapi kita mau belajar sebagai pelayan Tuhan juga menjadi teladan buat teman-teman yang melihat kita di atas mimbar ini loh teman-teman. Karena kita di sini itu menjadi panutan, kita jadi teladan, jadi contoh supaya tidak jadi batu sandungan. Jadi kita untuk belajar untuk sabar, terutama pada saat kita melayani Tuhan. Dan pelayan Tuhan yang paling dituntut dapat mengendalikan diri itu merupakan pelayan Tuhan yang benar-benar dia mengerti apa arti kata melayani Tuhan. Dia mengerti bahwa oh ya, aku ini melayani Tuhan, yaitu saya ini menjadi membantu teman-teman, membantu jemaat supaya bisa beribadah dengan baik, supaya bisa jemaat ini bisa bersama-sama menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Ya, kita mau belajar di poin yang pertama ini adalah pentingnya mengendalikan diri kita. Lalu setelah mengendalikan diri kita, apa yang kita lakukan? Jadi saya mau artikan kalau setelah contoh ya, kalau kita sering lihat di film itu ada beberapa kayak yang kayak jelaskan tadi, kayak di film ada seorang tahanan kemudian ada polisinya gitu ya. Mungkin memang polisinya merasa dia mengekang penjahat itu dengan 100% dari cara gerak-geriknya, waktunya, bagaimana cara dia komunikasi. Tetapi ada pada saatnya kita merasa kayak meremehkan. Kita merasa kayak aku bisa kok, ini tenang ya, gak mungkin lari. Begitupun juga kita mungkin merasa kita bisa mengendalikan diri kita, mungkin kita bisa mengendalikan emosi kita. Itu banyak sekali teman-teman, mungkin banyak orang-orang di sana, mungkin mereka pergi ke macam-macam webinar, psikolog, mungkin mereka belajar untuk memahami diri mereka sendiri supaya benar-benar apa yang saat mereka lakukan benar-benar mereka bisa lakukan. Mereka nggak gampang untuk down, mereka nggak gampang apa. Jadi mereka memastikan diri mereka siap. Tetapi hal itu bisa menjadi diri kita menjadi sombong, membuat diri kita itu bisa kayak tadi meremehkan. Akhirnya membuat semakin lama gitu, kalau misalnya tambah meremehkan, memang efeknya nggak kelihatan teman-teman, efeknya pelan-pelan.
tetapi pada saat di titik tertentu akan bisa membuat kita langsung jatuh, teman-teman. Oleh sebab itu yang kedua, poin yang kedua, kita membutuhkan kerendahan hati. Yang kedua, kenapa kok sering anak-anak muda kehilangan kendali? Karena kurangnya kerendahan hati, teman-teman. Less humble to our mighty God. Jadi kita harus ingat, kalau dikatakan di sana itu di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan kami menawan segala pikiran. Yang dikatakan selanjutnya dan menaklukkannya kepada Kristus. Kurangnya kerendahan hati kepada Allah itu ya, teman-teman ya, bisa membuat kita lupa, kita merasa kita bisa hidup dengan kekuatan diri kita sendiri. Oh, mungkin ada yang kerja, terus oh ya aku wis bisa memanage uangku dengan baik, aku bisa memanage waktuku dengan baik dan sebagainya. Seperti itu contoh ya, teman-teman ya. Mungkin dia merasa oh aku bisa melakukan semuanya. Itu enggak, itu wis aman, terkendali. Tetapi di satu sisi di situ kita mau lama-lama anak itu mungkin tidak secara tidak sadar mungkin dia akhirnya mulai tidak bergantung pada Tuhan. Dia merasa oh, aku bisa sendiri. Tetapi itu salah, teman-teman. Dan arti kata takluk itu memiliki arti sama dengan ketaatan. Kalau kita baca di bahasa aslinya itu, teman-teman ya. Kalau arti kata takluk itu memiliki sama arti dengan ketaatan. Di mana di sana Paulus mengatakan dengan tegas dalam menanggapi tentang isu-isu yang terjadi saat itu. Kalau kita baca di versi The Message-nya itu, teman-teman ya. Di sana dikatakan we use our powerful God tools for smashing grab philosophies, tearing down barriers erected against the truth of God. Jadi dikatakan kami menggunakan semua kekuatan senjata Allah yaitu untuk menghancurkan berbagai filosofi, menghancurkan berbagai hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan di sana yang artinya yang menaklukkan kepada Kristus yaitu adalah fitting every loose thought and emotion and impulse into the structure of life shaped by Christ. Artinya fitting itu kayak kita hidup kayak menyelaraskan apa yang seperti firman katakan. Jadi bagaikan kita ini kayak manusia ya, teman-teman ya. Kalau kasarnya, kalau kita ambil kasar, kita itu kayak dimasuki kita diinfus oleh berbagai apa ya, kita dimasuki, kita di apa ya, kayak mungkin kasarnya kalau bagiku ya, mungkin kasarnya kita itu kayak diracuni hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Kita seperti hidup terkontaminasi dengan hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan di sana fitting every loose thought. Every loose thought itu kayak setiap pemikiran kita, mungkin pemikiran-pemikiran kecil, mungkin dalam setiap kita melangkah, kita berpikir, kita mau melakukan sesuatu, itu sudah seperti kita melakukannya itu kayak selaras dengan apa kehendaknya Tuhan. Dan apa maksudnya dengan kerendahan hati? Kita menaklukkan diri kita sendiri loh, teman-teman. Dikatakan menaklukkannya kepada Kristus. Setelah kita bisa mengendalikan diri kita, setelah kita bisa menguasai diri kita kembali lagi pada hakikatnya di mana kita ini sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Kita ini kepemilikannya itu adalah Tuhan. Dan di mana kita memiliki kerendahan hati, kita memberikan sepenuhnya kontrol hidup kita ini ya kepada Tuhan. Dan Paulus melakukan itu. Jadi Paulus benar-benar biarlah Tuhan yang membela. Paulus berusaha untuk sabar, Paulus berusaha untuk rendah hati supaya biarlah Tuhan yang membela dirinya. Paulus hanya bisa diam dan tidak ngereken hal-hal seperti itu. Coba kalau misalnya Paulus, mungkin kalau kita lihat Paulus itu adalah orang yang luar biasa berpendidikan ya toh, berpendidikan. Dan kalau misalnya Paulus gak bisa menguasai diri, mungkin orang-orang seperti itu diajak debat lalu
akhirnya mereka berdebat keras. Tapi Paulus lebih memilih untuk untuk belajar untuk sabar, karena dia melayani Tuhan, dia menjadi contoh. Dia mencoba untuk mengendalikan diri, dan dia merendahkan hatinya, bukan karena dia pintar, bukan karena dia bisa ngomong. Isa sini coba ditentang, di debat itu bisa. Cuman karena dia punya kerendahan hati, dia tahu bahwa itu bukan tugasnya dia untuk ngurusi orang-orang seperti itu. Karena dia tahu pasti Tuhan yang akan bela, dan akhirnya dia lebih memilih untuk diam. Lebih memilih untuk diam karena dia hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Dan begitu pun juga kalau kita belajar, kalau kita lihat Yesus, teman-teman, Yesus itu turun ke dunia. Bayangkan aja, Yesus itu adalah Tuhan yang turun ke dunia. Dia memiliki pemikiran yang dari awal itu punya, aku mengasihi anak-anakku, ya teman-teman. Dan akhirnya dia secara konsisten akhirnya membuat emosi itu, dia menyayangi kita semua, dan dia melakukan aksi, yaitu dia turun ke dunia ini untuk menebus tiap dosa kita. Bayangkan aja kalau Yesus, kalau kita lihat Yesus tuh dicaci maki, disiksa, gitu. Yesus tuh mungkin difitnah, mungkin dipukuli gitu loh. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia mengendalikan dirinya, dia mencoba untuk mengendalikan dirinya untuk belajar untuk sabar. Dia enggak marah kayak apa, dia belajar untuk mengendalikan dirinya supaya enggak melakukan, mungkin Yesus mungkin dengan gampangnya bisa melawan orang-orang itu, tetapi dia lebih memilih untuk diam, untuk sabar, untuk tidak melawan. Dan juga Yesus juga memiliki kerendahan hati kepada Bapa, di mana dia menyerahkan semuanya kehendaknya kepada Bapa, ya teman-teman. Pada saat dia mau disalibkan, dia merendahkan diri, dia berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dan kita mau belajar di sini bahwa pentingnya ada pengendalian diri kita, teman-teman. Dari kita mengendalikan diri dan kita menaklukkan diri kita memberikan 100% hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengontrol setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita pikirkan, sehingga kita ini bisa selaras hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, teman-teman ya. Jadi kita mau baca di Yeskiel 36 ayat 26, dan mungkin kita mau ngomong itu kan Yesus, mungkin Yesus itu sangat luar biasa. Itu mungkin Paulus benar-benar mengikuti Kristus dengan sangat luar biasa. Bagaimana dengan kita? Kalau aku biasa-biasa tok, aku nggak mungkin bisa kayak gitu. Tapi ingatlah teman-teman ya, waktu kita sudah mau hidup untuk Tuhan, kita 100% hidup untuk Tuhan, enggak. Pada saat itu dikatakan di 36 Yeskiel 36 ayat 26 itu, pada zaman Yeskiel bangsa-bangsa Israel itu benar-benar tidak dapat diubah. Kalau kita baca sama-sama Yeskiel kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, di sini dipentingkan bahwa di bangsa Israel waktu itu saking kerasnya, teman-teman, saking nggak bisa diubahnya. Bukan hanya cara berpikir mereka, bukan bagaimana cara mereka untuk menguasai diri mereka supaya bisa terus bertahan, terus bisa nggak gampang hatinya jatuh. Akhirnya kan sedikit-sedikit mereka gitu. Pada saat mereka ditolong Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan Tuhan. Pada saat mereka jatuh, mungkin mereka kesusahan, akhirnya mereka mulai gak bisa mengontrol pikiran mereka. Mereka akhirnya mulai menyembah berhala, mereka mulai menuntut Tuhan, mereka mulai mereka mulai bersungut-sungut. Tetapi Tuhan mau memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam kita semua ini loh. Kalau kita mau berubah, Tuhan tuh kasih hati yang baru, roh yang baru, dan Dia akan menjauhkan
dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi poin yang kedua tadi itu adalah merendahkan diri kita kepada Tuhan. Amin teman-teman ya. Ini sama-sama saya undang pemain musik. Dari 2 poin di atas kita mau belajar gimana kita menawan segala pikiran kita. Kita mencoba untuk belajar untuk mengendalikan diri kita. Dan yang kedua kita mau untuk merendahkan hati kita. Kita mau memberikan semuanya, kita memberikan 100% kontrol kepada hidup kita kepada Tuhan. Di 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan di sana, kalau di versi The Message-nya ada dikatakan all good athletes train hard. They do it for a gold medal that tarnishes and fades. You are after one that's good eternally. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus dikatakan di sana 1 Korintus 9:25, kalau kita baca, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mungkin kalau dibayangkan di sana bagaikan kita ada seorang atlet yang berusaha untuk benar-benar menjaga tubuhnya. Mereka benar-benar menguasai pikiran mereka supaya pada saat bertanding mereka siap sedia. Tetapi mereka hanya mengejar sebuah keberhasilan yang fana, teman-teman. Dan itu pun begitu juga buat orang-orang mungkin di luar sana. Mereka merasa untuk bisa menguasai dirinya, mereka hidup dengan benar, mereka hidup untuk bersedekah, mungkin memberikan bantuan buat orang-orang di sekitarnya itu, teman-teman. Tetapi mereka hanya mungkin merasa mencari hal-hal yang aku ini loh baik, aku dikenal baik, aku dikenal dermawan, mungkin aku dikenal jadi orang yang suka membantu dan sebagainya. Tetapi itu hanya sekedar pujian semata, teman-teman, di dalam dunia ini. Tetapi kita mau belajar di mana setelah kita mau menguasai diri kita, kita bisa mengendalikan hidup kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain, kita bisa berbuah buat orang lain. Dan di satu sisi kita mau merendahkan hati kita kepada Tuhan, karena semua itu adalah karena Tuhan. Kita bisa melakukan semuanya ini, kita bisa bekerja, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan kegiatan banyak di gereja ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena kembali lagi dari awal, biarlah kita yang turun dan biarlah Tuhan yang ditinggikan. Amin, teman-teman ya. Sama-sama kita tutup mata kita. Kita mau nyanyikan satu pujian. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Let's sing together, say, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you.
sekali lagi katakan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within, all I have within me. semua yang kami punya Tuhan. I give you praise. Yes, all that I adore is in you. Saya undang semua bangkit berdiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Kami akan berikan hati kami Tuhan, kami akan berikan seluruh hidup kami Tuhan. For you alone, Oh, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Sesuai dengan lagu pujian ini, kita mau memberikan sepenuhnya hati kita. Lord, I give you all my heart, I give you my soul. Setiap nafas, setiap langkah yang kita ambil, kita mau membiarkan Tuhan untuk mengendalikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan.